Hai Sobat Podcast Radio, jumpa lagi bersama Mimin Freddy kembali. Hari ini kami dapat menemani kalian dan hari ini Mimin Freddy sangat senang sekali karena kita ditemani teman Mimin Freddy dari Surabaya. Jadi Effendi ini dari Makassar tapi ada di Surabaya sekarang. Dan ya, lambaikan tangan dulu. Saudara Effendi. Oke, baik. Nah, kenapa kami memanggil Saudara Effendi untuk ngobrol-ngobrol di sini dan dia bersedia. Ini satu kehormatan bagi podcast radio karena beberapa hari yang lalu diduga. Kenapa Mimin mengatakan diduga? Karena ini belum tahu pastinya sempat terpapar atau enggak. Nanti kita dengar aja ceritanya Effendi seperti apa dan kita akan ngobrol-ngobrol santai aja mengenai situasi dia di sana setelah divaksin ya, seperti itu. Dan puji syukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa karena beliau sekarang sudah sehat walafiat dan bisa menemani kita di sini. Namun sebelum kita mulai podcast ini guys, sebelum kita ngobrol bincang-bincang sama Effendi, jangan lupa untuk dukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Dan juga tulis komentar di kolom komentar di bawah ya, jangan lupa. Dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe kami. Oke, baik. Kita sekarang sudah terhubung dengan Saudara Effendi. Jadi Saudara Effendi ini dari Sulawesi Selatan, dari Makassar tepatnya, tapi lagi berusaha atau ada di kota Surabaya. Dan terima kasih sekali nih, seperti yang sudah sampaikan tadi, ini adalah kehormatan bagi podcast radio. Baik, kita langsung aja. Saudara Effendi, apa kabar? Dalam keadaan baik nih? Ya, baik semua. Oke, kita langsung aja. Coba ceritakan awal mulanya waktu itu setelah vaksin, kalau nggak salah ya, vaksin pertama tanggal berapa, setelah itu ada reaksi apa. Saya menggunakan kata reaksi ya, karena belum tentu itu dari vaksin, karena setiap tubuh itu berbeda-beda reaksinya. Oke, baik, silakan. Oh ya, jadi saya ingin berbagi sedikit. Selamat malam buat semuanya teman-teman sekalian. Jadi saya kali ini ingin berbagi sedikit cerita tentang kronologi saya kemarin. Jadi tanggal 3 Juli awal bulan itu saya vaksin pertama. Ya. Di sini terus habis vaksin itu ya agak berat sedikit kepala, agak clear. Pusing ya. Ya pusing. Tapi setelah tidur siang selama kurang lebih 2 jam, ya is okay. Sorry saya potong, jam berapa vaksinnya? Tanggal 3 jam berapa bisa kurang lebih? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya? Ya, terus pulang tidur siang, sempat pulang tidur siang ya? Habis vaksin kemudian 30 menit saya agak berat kepala, clear, tapi tetap saya rutinitas kerja. Gitu. Tapi kan itu pas hari Sabtu, Sabtu setengah hari, tutup jam 1. Sorry saya potong, waktu divaksin itu sempat dites tensi darahnya bagaimana? Ya, normal. Normal. Berarti tidak ada masalah ya sebelum divaksin itu ya? Masalah. Oke, ya. Baik, setelah itu pulang, oke lanjutin. Pulang, tidur jam 3, tutup jam 1, jam 3 saya tidur, jam 5 bangun, ya back to normal, kayak tidak ada apa-apa. Iya. Itu tanggal 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 is okay ya, tapi mulai ada side effect saya rasakan itu tanggal 6. Oh, berarti 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 ya? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Baru ada reaksi gitu ya? Ya, saya tahu itu reaksi dari saya vaksin atau apa, nggak tahu ya. Ya. Pokoknya yang saya rasakan waktu itu ya mulai demam. Sempat demam ya. Demam ya agak juga sih, demamnya agak panas sekitar 37, 38 lah. Lumayan tinggi ya. Normal kan 36 ya, 36,5, 36 gitu ya.
Oke. 8, tapi 2 hari kemudian turun. Oh, 2 hari kemudian. Oh, boleh. Waktu tanggal 6 itu demam itu indera penciuman dan indera perasa apa? Normal atau Masih normal. Masih normal. Masih normal ya. Normal. Berarti tanggal 6 itu cuma demamnya aja naik, indera semuanya normal. Tanggal kurang Jadi lebih saya tanggal 6. masih demam biasa lah. Biasa kan? Oh iya. Demam biasa. Terus tanggal 6, tanggal 8 sudah sembuh. Tanggal 9, tanggal 10 kembali lagi demam. Oh, tanggal 10 ya. Berarti Ya. 6, 7, 8, 9, 10 kembali demam lagi. Ya, kembali lagi demam. Oke. Tanggal 10 itu kurang lebih 12 hari. Mulai tanggal 10 sampai 12 hari ke depan itu saya bolak-balik sakit. Oh. Tapi sakitnya cuman demam, sakit dada enggak, sulit nafas enggak, Ya. dan flu dikit. Ini yang bikin saya parano. Pertamanya hari saya kan enggak check up ke dokter enggak. Ya. Pertamanya hari ini saya mengalami kehilangan indera penciuman. Oh, tanggal 10 itu ya? Ya, mulai tanggal 10 mungkin 5 hari ke depan sudah hilang belas saya punya penciuman. Tanggal 10 demam, mungkin sekitar tanggal 12, 3 atau 14, 15 itu penciuman indera perasa semua hilang ya? Tanggal 14 sudah mulai hilang belas. Saya mulai parno. Aduh. Tanggal 14 kurang lebih. Jadi teman bilang kamu tes lah. COVID, siapa tahu. Mending kan ketahuan daripada tidak ketahuan. Oke. Saya belilah alat tes yang itu antigen. Saya tes sendiri di rumah. Besoknya saya tes sendiri di rumah pagi-pagi. Hasilnya, itu tanggal berapa, masih bisa ingat nggak waktu tes sendiri? Kurang lebih tanggal 15 lah, 15. Oh, waktu penciuman sama indera perasa itu hilang ya? Oke. Mulai hilang besok, saya order, besoknya baru saya tes toh. Tapi saya tidak tes PCR, saya tes antigen aja. Oke. Waktu itu sih hasil yang saya dapati negatif. Negatif ya? Mungkin kalau saya tes PCR mungkin hasilnya berbeda. karena memang sih kalau PCR kan lebih akurat daripada antigen. Karena kalau antigen itu cuma mendeteksi sekitar 40 dari CT sampai 40. Jadi kalau kita di bawah CT-nya kita pokoknya lebih akurat PCR lah gitu. Iya. Jadi ya sudah, saya tetap saya minum obat penurun demam. Iya, Ibu. Penurun panas ya, obat demam ya. Ya, semenjak saya berarti demam tanggal 15 itu tes sendiri negatif ya? Negatif ya. Tapi mungkin saya potong sebentar, mungkin bisa aja sih ya. Jadi kita harus tahu juga, mungkin bisa karena gini, kalau flu juga itu kalau memang kita parah ya biasa juga menghilangkan indera penciuman juga sih sama indera perasa. Betul. Jadi memang ada beberapa kemungkinan. Iya, ada beberapa kemungkinan, jangan sampai nanti dikira gara-gara vaksin kan, jadi takutnya pada takut vaksin, enggak guys. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Cuma saudara Effendi ini menjaga, jadi dia tes dirinya sendiri. Oke, baik, lanjut saudara Effendi. Jadi di mana terakhir? Jadi setelah tanggal 15 terus minum obat demam. Mulai saya demam itu saya rutin minum obat demam. Oke. Itu toh terus konsumsi vitamin segala macam tiap hari lah rutin itu kan, vitamin C. Makannya normal ya, normal, masih normal, tapi mulai demam itu hilang aku makan. Mungkin tapi tetap harus makan ya. Ya, mungkin kalau normal 1 piring lah. Ini mungkin saya cuma seperempat piring, seperempat porsi. Ini berat badan turun 4 kilo ini. Ya, tapi sekarang puji syukur sudah bisa melewati semua itu. Oke, setelah itu berarti sekitar tanggal
antara tanggal 20-an itu gimana? 5 hari kemudian dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu isoman sendiri ya? Ya, saya di rumah kebetulan sendiri kerja. Tapi nggak buka toko gitu, istirahat total. Tidak, tetap. Karena saya itu demamnya pas malam toh. Oh, lucu juga ini guys, Iya, setiap jadi malam dong ya panasnya. entah saya COVID atau kena tipes, nggak tahu juga. Karena malam Karena doang saya ya yang panasnya naik ya, hari pagi ya, sampai sore gitu normal ya. pokoknya saya mulai sore itu mulai merasakan meriang, lemas badan, sampai saya nggak tahan, harus baring-baring gitu. Oh ya, harus istirahat ya, betul. Kadang demam 1-2 hari turun lagi pagi. Nah itu masalahnya, demam sore mulai demam naik, Iya. pagi saya bangun jam 8 sudah normal. Iya. Kita 37 jadi kembali lagi aktivitas. Sore kembali lagi demam. Waduh. Oke, Akhirnya teman anjurkan saya beli antibiotik. Bila ya. saya antibiotik. Itu di kurang lebih tanggal berapa beli antibiotik itu? Mungkin sekitar tanggal 20. Oh, 20 ya. Berarti saya perjelas tanggal 15 itu ngetes sendiri, minum cuma pereda panas. 15, 16, 17, 18, 19, 20 disarankan minum antibiotik. Oke. Tanggal 20 saya beli antibiotik, tanggal 21, tanggal 22 sudah normal. Setelah antibiotik masuk ya, panas. Dan demamnya sudah nggak balik semenjak tanggal 22. Oke. Penciuman, indera perasa tanggal 22 itu sudah normal juga. Oh, puji Tuhan. Yang sebelumnya saya tes pakai minyak angin. Minyak angin itu saya nggak bisa cium wanginya sudah sebelumnya tidak terasa ya. Oh ya. Parfum saya kembali cium wanginya berasa. Sudah normal lah. Terus indera perasa, pokoknya sudah balik sudah semua. Normal tanggal 22 gitu ya. Semua kan aja belum back to 100% belum. Nah, setelah itu berarti sudah normal 22, tekanan panas badan juga sudah normal. Nah, yang saya tahu terakhir itu kan tanggal berapa tadi? Tanggal 3 vaksin pertama ya? Ya, tanggal 3. Nah, dan kalau nggak salah guys, kemarin tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Juli ya, vaksin kedua ya. Jadi memang saudara Effendi ini kita makanya tadi diduga ada seperti itu, karena juga kita tidak berani menjustifikasi guys bahwa itu adalah COVID juga, karena memang, tapi seandainya kalau kita berandai-andai bisa lah ya, kalau seandainya pun itu COVID misalkan, itu luar biasa loh, karena kalau tanpa vaksin itu menyerang tubuh itu luar biasa seperti itu ya. Ada puji syukurnya itu karena udah vaksin mungkin bisa dibentengin seperti itu ya. Ya, betul itu. Jadi banyak masyarakat itu rada takut, rada parno dengan vaksin. Katanya bisa kenapa. Pokoknya kalau dengar terus sering baca hoax atau dengar hoax, jadi mereka pada parno gitu. Jadi ya intinya kembali ke diri masing-masing lah. Intinya kan pemerintah sudah membuka jalan gitu. Betul. Buat kita, ya kita manfaatkan lah itu buat mendukung program pemerintah. Iya. Oke. Jadi gini, sekemarin juga jangan semata-mata kita habis vaksin itu kita merasa kebal bahwa tidak bakalan kena COVID. Tidak demikian. Karena itu cuma menurunkan risiko aja. Iya, betul sekali. Jadi memang guys, disarankan sama Bapak Effendi kalau memang ada program vaksin daerah sekitar rumah kalian atau tempat kerja atau dimanapun itu di kota Anda, segera lakukan vaksin untuk membantu pemerintah ya, supaya herd immunity ini bisa cepat tercapai ya. Oke, disclaimer dulu guys, sebelum kita closing dari podcast ini, senang sekali kita bersama-sama dengan Effendi. Tadi lupa disampaikan bahwa tujuan kita menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti atau untuk menyampaikan
hal-hal ketakutan kepada kalian, tapi semestinya intinya untuk memotivasi atau memberikan kita itu wawasan pandangan bahwa kalau saudara Effendi bisa, kemarin kita sudah bersama Tania juga bahwa kalau mereka bisa, Tania di Jakarta, Effendi di Surabaya, asal dari Makassar, bisa melalui itu semua. Kalian juga pasti di rumah bisa kalau mengikuti protokol kesehatan ya yang sudah disampaikan sama pemerintah. Baik, sebelum kita closing, saudara Effendi, senang sekali, thank you ini sudah bersama dengan kami. Closing statementnya dong buat para pendengar podcast yang ada di sini. Oh ya, buat teman-teman di luar sana dan saudara sekalian, janganlah takut buat mengikuti vaksin. Karena dengan vaksin itu kita menurunkan resiko, walaupun tidak kebal 100%, tapi menurunkan resiko. Dan intinya kita membantu pemerintah aja, karena pemerintah ini sudah cukup pusing. Betul sekali. Dan teman-teman yang yang telah kehilangan, ya turut berduka cita semuanya. Ya. Dan yang lagi kena ini sakit. Ya. Semoga ya, cepat sembuh semuanya. Ya, tetap sembuh ya. Yang bagi teman-teman terpapar dan sedang dalam perawatan. Dan terima kasih untuk saudara Effendi sudah menemani kita di sini. Sebelum kita closing, kami juga menunggu kalian guys di nomor telepon yang ada di layar kalian. Kalau pengen sharing juga bersama dengan kami di sini supaya bisa menginspirasi orang lain juga untuk semangat, silakan hubungi admin podcast radio dan juga kami butuh dukungan dan support kalian untuk menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata guys, dan kalau memang harus keluar gunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.